Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rangga Ardi Satria dengan NIM 22220001. Saya jurusan Informatika dari Universitas Despati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi kuliah kerja praktek website profil SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong, Papua Barat berbasis Mobirise. Pada poin pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan saat ini, website sangat penting untuk menyampaikan informasi dengan mudah yang dapat diakses melalui internet. Dengan menggunakan fasilitas situs web melalui internet, organisasi pemerintah atau swasta dapat mempromosikan dan menampilkan profil, iklan, data, dan informasi kepada publik. Penyediaan informasi pendidikan sekolah yang masih sederhana di SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, membuat masyarakat dan siswa kesulitan dalam mencari informasi tentang sekolah tersebut. Masyarakat atau siswa yang membutuhkan informasi tentang sekolah harus datang dan bertanya langsung ke pihak sekolah, sehingga pemberian informasi menjadi kurang efisien dan efektif. Sistem penyebaran informasi yang demikian membuat sekolah tidak dapat dikenal oleh masyarakat luas karena ruang lingkup informasi yang sangat sempit dan terbatas, mengingat informasi sekolah tidak selalu dapat diakses. Oleh karena itu, diperlukan adanya website untuk membantu sekolah dalam memberikan informasi yang bermanfaat kepada siswa, orang tua, dan masyarakat secara akurat, cepat, dan tepat waktu. Berdasarkan permasalahan di atas, maka saya sebagai penulis melakukan kuliah kerja praktek dengan judul website profil SD Hafiz Al-Jihad berbasis Mobirise, yang diharapkan dapat mempermudah pihak sekolah untuk membagikan informasi tentang sekolah kepada masyarakat dengan cepat. Mengapa diperlukan website profil untuk sebuah sekolah atau instansi? Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, media informasi. Yang ketiga, media untuk mempublikasi prestasi. Yang keempat, memperkenalkan fasilitas. Yang kelima, media promosi. Yang keenam, media informasi kelulusan. Yang ketujuh, menampilkan profil sekolah. Yang kedelapan, menampilkan struktur sekolah. Yang kesembilan, media untuk tali silaturahmi. Yang kesepuluh, mempublikasi galeri. Yang kesebelas, media belajar online. Selanjutnya, bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara men-setting website profil SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berbasis Mobirise. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan website profil SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berbasis Mobirise. Yang ketiga, website profil yang telah dibuat dapat mempermudah pihak sekolah dalam membagikan informasi kepada masyarakat dengan mudah dan cepat. Batasan masalah. Batasan masalah yang diperlukan agar kuliah kerja praktek yang dilakukan dapat lebih terarah. Maka dibatasi masalah dengan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi kuliah kerja praktek di SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong, Kecamatan Sorong Manoy, Kelurahan Malabutor, Provinsi Papua Barat. Yang kedua, mengimplementasikan fitur-fitur yang ditampilkan pada website profil sekolah dengan menyampaikan informasi sejarah berdiri, visi dan misi, kurikulum, prestasi, kegiatan, galeri, pendaftaran peserta pendidik baru, kalender akademik, email sekolah, akun media sosial sekolah, dan kontak person. Yang ketiga, website profil ini berbasis Mobirise. Yang keempat, mengimplementasikan website profil SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dengan berbasis Mobirise. Jadi untuk poin yang pertama, lokasi kuliah kerja praktek. Sebagai penulis atau orang yang melakukan kuliah kerja praktek, saya harus mendatangi lokasi kuliah kerja praktek di SD Hafiz Al-Jihad. Tempatnya yaitu Kota Sorong, Kecamatan Sorong Manoy, Kelurahan Malabutor, Provinsi Papua Barat. Yang kedua, saya harus mengimplementasikan fitur-fitur yang akan ditampilkan pada website profil sekolah
dengan menyampaikan informasi sejarah berdirinya, visi dan misinya, kurikulum, peserta, kegiatan, galeri, dan lain-lain. Yang ketiga, agar website kali ini dapat lebih terarah, saya akan membuat website profil ini berbasis Mobires. Yang keempat, mengimplementasikan website profil SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan berbasis Mobires. Yang poin selanjutnya ada tujuan. Di sini adapun tujuan dari kuliah kerja praktek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan website profil SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong Provinsi Papua Barat berbasis Mobires. Yang kedua, membuat website profil SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong Provinsi Papua Barat berbasis Mobires. Yang ketiga, mempermudah pihak sekolah dalam membagikan informasi kepada masyarakat dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, poin selanjutnya, manfaat kuliah kerja praktek. Kuliah kerja praktek memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi pengguna atau masyarakat. Untuk pengguna dan masyarakat, manfaat kuliah kerja praktek ini dapat memudahkan pengguna dan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Dan yang kedua, bagi SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bagi SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong ini mendapatkan manfaat yaitu meningkatkan produktivitas instansi sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan mahasiswa selama melaksanakan kerja praktek di SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Dan yang ketiga, bagi Universitas Respati Yogyakarta. Bagi Universitas Respati Yogyakarta ini, mereka dapat mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi baik teori maupun praktek yang telah diperoleh selama kuliah. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dan sebagai bahan evaluasi. Untuk memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja sebenarnya. Dan dapat digunakan untuk menjadi salah satu referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang. Dan yang keempat, bagi mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta. Bagi mahasiswa, meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap kondisi nyata dunia kerja, menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja, dan menjadi tolak ukur kemampuan dari penulis terhadap pemecahan masalah. Jadi banyak sekali manfaat dari kuliah kerja praktek. Selanjutnya, pada poin selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, metode pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung atau pengamatan secara cermat dan langsung di lapangan atau di tempat penelitian. Jadi, penulis atau mahasiswa yang melakukan KKP akan datang ke lokasi SD Negeri Hafiz Al-Jihad Kota Sorong, Provinsi Papua Barat untuk mengambil data-data yang diperlukan untuk membuat website profil SD Hafiz Al-Jihad Kota Sorong. Yang kedua, metode wawancara. Metode ini dilaksanakan melalui proses tanya jawab dengan satu atau lebih narasumber melalui telepon, WhatsApp, dan email kepada pihak sekolah terkait dengan rencana pembuatan website profil sekolah. Yang ketiga, studi pusaka. Studi pusaka adalah segala upaya yang dilakukan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan semua informasi tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, bibliografi, dan sumber lainnya. Yang keempat, pencarian data di internet. Metode ini dilakukan dengan mencari data melalui situs yang ada di internet yang berhubungan dengan website profil bersangkutan. Selanjutnya, ini adalah skema sistem yang akan dibuat. Jadi ini ada sistem yang diusulkan ya.
Selanjutnya, pada Blackboard, pada penjelasan sistem ini ya, skema sistem yang akan dibuat pada Blackboard Home System yang akan diusulkan terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, beranda. Beranda terdiri dari slider, alamat email, akun media sosial, dan kontak person. Yang kedua, profil terdiri dari informasi sejarah sekolah, visi, dan misi. Yang ketiga, kurikulum terdiri dari kurikulum yang sedang diselenggarakan pada sekolah. Yang keempat, prestasi terdiri dari prestasi-prestasi sekolah atau prestasi-prestasi murid yang pernah didapat. Yang kelima, kegiatan terdiri dari kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang keenam, pengumuman terdiri dari pengumuman terbaru sekolah. Yang ketujuh, galeri terdiri dari album sekolah atau foto atau video yang bersangkutan dengan kegiatan atau prestasi yang didapat dari sekolah. Yang kedelapan, penerimaan peserta didik baru terdiri dari prosedur dan syarat jadwal penerimaan peserta didik baru, pendaftaran data peserta, dan tentang sekolah. Alat tools yang akan digunakan pada hardware, di sini saya menggunakan laptop dengan memori 8 GB ya. Pada softwarenya saya menggunakan Mobires. Dan alat tools digunakan lainnya adalah jaringan internet. Landasan teori 1.0. Website. Sebuah situs web sering pula disingkat menjadi situs saja. Website atau site adalah sebutan bagi sekelompok halaman web atau web page yang umumnya menggunakan bagian dari suatu nama domain atau domain name atau subdomain di World Wide Web dalam kurung www di internet. Sebuah web page adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML atau singkatannya Hypertext Markup Language yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada pemakai melalui web browser baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Landasan teori 2.0 adalah Mobires. Mobires adalah sebuah aplikasi offline gratis untuk Windows dan Mac agar dengan mudah membuat situs web kecil atau menengah, halaman arahan, resume online, dan portofolio dengan berbagai macam template dan tema. Keunggulan sistem dari website profil ini adalah sebagai berikut. Sistem ini akan memudahkan sekolah untuk mengiklankan sekolahnya kepada masyarakat dan membuat informasi sekolah tersedia bagi user atau pengguna atau masyarakat dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pihak sekolah untuk memasukkan data atau informasi terbarunya. Yang ketiga, dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh user, yaitu guru, siswa, dan masyarakat. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Rangga Ardi Satria, program studi Informatika Program Sarjana di Universitas Respati Yogyakarta. Sekiranya ada salah dari pengucapan saya sebelumnya, saya mohon maaf.